Selamat datang di podcast Bisik, Bincang Asik bersama Bea Cukai Magelang. Kembali lagi bersama aku, Giri. Di sini kita telah kedatangan teman-teman dari seksi PKCDT, ada Mas Anggit dan juga Mas Sigit. Saya hai dulu dong Mas ke teman-teman, teman-teman semua. Oke, baik. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang ketentuan NPPBKC nih yang menjadi pelayanan dari Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis atau biasa kita kenal dengan Seksi PKCDT. Oke, kita mulai nanya aja. Pertama ke Mas Anggi dulu ya. Boleh. Apa sih itu NPPBKC itu apa tuh, Mas? NPPKC ya, jadi mungkin kita mulai dari dasar hukumnya dulu. Jadi NPPKC ini diatur di PMK 68 tahun 2023 yang belum lama terbit ya. Jadi PMK 68 ini merupakan perubahan atas PMK 66 tahun 2018. Jadi ada aturan baru ya, Mas? Ya, PMK 66 tahun 2018 ini tentang pemberian, pencabutan, dan pembekuan NPPKC. Nah, NPPKC itu apa? NPPKC itu sebenarnya kepanjangan dari nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi NPPKC ini merupakan izin untuk setiap orang dapat melakukan kegiatan di bidang cukai. Kurang lebih seperti itu. Nah, siapa aja sih yang wajib punya NPPBKC itu, Mas? Jadi untuk yang wajib untuk membeli NPPBKC ini diatur dalam PMK 68 tadi yang disampaikan oleh Mas Anggit. Yang pertama adalah pengusaha pabrik. Jadi pengusaha pabrik ini memproduksi barang kena cukai atau BKC. Yang kedua, penyimpanan. Tempat penyimpanan ini khusus untuk BKC jenis etil alkohol atau EA. Kemudian yang ketiga ada importir. Importir ini mencakup semua BKC, baik etil alkohol, EA, MMA, minuman mengandung etil alkohol, atau yang ketiga nih hasil tembakau atau HT. Kemudian yang selanjutnya ada penyalur. Penyalur ini juga terdiri dari dua. Yang pertama penyalur etil alkohol dan juga penyalur MMA atau minuman mengandung etil alkohol. Dan yang terakhir ada namanya tempat penjualan eceran. Nah, ini tempat penjualan eceran ini biasanya ada di tingkat end user atau konsumen akhir. Nah, siapa saja yang wajib memiliki NPPBKC untuk TPE ini sama seperti penyalur tadi. Yang pertama adalah EA atau etil alkohol, yang kedua MMA. Tadi udah disebutin ya yang wajib punya NPPBKC. Nah, terutama yang di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Magelang itu kita kebanyakan itu pengusaha pabrik rokok ya, pengusaha pabrik rokok atau sigaret, dan juga ada tempat penjualan minuman mengandung etil alkohol atau TPE MMA. Itu kita ada berapa jumlahnya? Banyak ya? Lumayan, ada sekitar 60 ya? Kalau di total kurang lebih sekitar 60-an. Iya, 60-an. Ada nggak sih sanksi kalau misalnya si pengusaha atau tadi perusahaan-perusahaan yang wajib memiliki NPPBKC itu kalau nggak punya NPPBKC itu ada sanksinya nggak sih? Nah, pastinya ya. Jadi karena tadi ada kewajiban untuk memiliki NPPBKC, pastinya ada sanksi itu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 7 itu diatur tentang sanksi untuk setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai yang tidak memiliki NPPBKC. Nah, setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pengusaha pabrik, tempat penyimpanan EA, importir barang kena cukai, kemudian tempat penjualan eceran EA dan MMA, dan penyalur EA dan MMA ini yang tidak memiliki NPPBKC, maka ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi. Nah, besarnya berapa? Besarnya itu minimal 20 juta dan maksimalnya 200 juta. Itu untuk sanksi yang diatur di dalam undang-undang untuk setiap orang yang menjalankan kegiatan di bidang cukai tetapi tidak memiliki NPPBKC. Nah, ngeri juga ya Mas, lumayan juga 20 juta. Nah, hati-hati kawan Bima kalau misalnya udah jadi pengusaha nih atau punya perusahaan yang memang harus punya NPPBKC tapi nggak didaftarkan, ada sanksinya loh 20 juta, jadi hati-hati ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Mas Sigit, kira-kira apa sih, ada nggak sih pengecualian untuk memiliki NPPBKC itu? Jadi sebenarnya untuk NPPBKC ini memang ada kewajiban untuk memiliki, tapi ada juga pengecualian dari kewajiban tersebut. Yang pertama untuk tembakau iris. Jadi setiap orang yang membuat tembakau iris ini ada pengecualian untuk memiliki NPPBKC. Dalam hal apa? Yang pertama, satu, dia tembakau yang berasal dari Indonesia dan tidak dicampur dengan tembakau dari luar negeri.
atau tidak dicampur dengan bahan lain yang lazim dipergunakan untuk pembuatan hasil tembakau. Lazim ini, yang dimaksud lazim adalah tidak ditambahkan bahan-bahan seperti misalnya saus, cengkeh, dan lainnya yang biasa digunakan untuk pembuatan misalnya sigaret dan macamnya itu. Terus dari semua itu dia dikemas tidak dalam kemasan eceran untuk menjelang eceran. Nah, terus yang kedua, untuk tis bisa dijual untuk kemasan eceran, tapi ada persyaratannya. Yang pertama, kemasannya harus kemasan tradisional. Terus yang kedua, tidak dibubui atau ditambahkan ya istilahnya stempel atau cap segala macam yang membedakan produknya dengan produk yang lain, sehingga istilahnya masih sifatnya tetap tradisional tadi itu. Kemudian yang kedua, terkait orang Indonesia, ini hanya dibatasi untuk orang Indonesia, untuk MMA. Jadi MMA ini yang pembuatannya dengan cara penyulingan atau peragian yang dibuat dengan alat sederhana yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan produksinya tidak lebih dari 30 liter sehari. Kemudian yang ketiga, etil alkohol EA. Ini sama kayak MMA tadi, cuma untuk kapasitasnya dia 25 liter sehari. Dan kemudian ada juga TPE sebenarnya, TPE MMA. TPE MMA ini tidak wajib memiliki BPKC dalam hal dia menjual MMA dengan kadar kurang dari 5%. Jadi kalau misalnya ada toko yang jual bir kadar di bawah 5% itu nggak wajib NPBKC. Jadi ada 4 ya Mas, tadi ada tis, itu biasanya tembakau rajangan ya kita kenal. Iya, betul. Terus ada etil alkohol, ada MMA, sama ada buat TPE MMA itu ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira syarat apa aja sih untuk mendapatkan NPPBKC itu, Mas Anggi? Jadi kalau secara pokok persyaratan NPPKC itu tidak banyak berubah ya di aturan yang diatur di PMK 66 2018, kemudian dirubah di PMK 68 2023. Ada secara pokok itu nggak ada perubahan yang berarti, cuman ada satu step yang memang ditambahkan di situ. Nah, untuk persyaratan sendiri itu secara garis besar itu pertama dia orang yang akan melaksanakan kegiatan di bidang juga untuk mendapatkan NPPKC itu pertama dia harus mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan NPPKC. Kemudian dia juga harus melampirkan izin usaha dari instansi terkait. Nah, izin usaha dari instansi terkait ini berupa NIB dan izin dari instansi terkait. Jadi ada 2, NIB dan izin. Kemudian yang ketiga, menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa orang tersebut bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan bersedia dicabut apabila memiliki kesamaan nama dengan pengusaha NPPKC sebelumnya. Kemudian 4, menyampaikan data registrasi pengusaha barang kena cukai. Kemudian yang kelima, dia menyampaikan daftar penyalur sama daftar mesin yang digunakan, ini untuk pengusaha pabrik. Kemudian selain itu dia juga harus sudah menyampaikan berita acara pemeriksaan lokasi yang jangka waktunya itu tidak melebihi kadaluarsa. Jadi berita acara pemeriksaan lokasi itu ada kadaluarsanya 90 hari dari tanggal berita acara. Jadi dia harus menyampaikan berita acara yang masih belum kadaluarsa. Kemudian tadi kan ada satu step tambahan ya di PMK 68 di PMK yang terbaru. Nah, tambahan step di sini adalah pemaparan proses bisnis. Jadi selain menyampaikan 7 dokumen-dokumen tadi, orang yang akan mengajukan NPPKJ ini juga harus menyampaikan surat kesiapan pemaparan proses bisnis. Jadi untuk yang di PMK 68 ini nanti ada tambahan berupa pemaparan proses bisnis untuk sebelum diterbitkan sebagai NPPKJ. Kurang lebih seperti itu Mas Giri untuk persyaratan NPPKJ. Jadi sebenarnya untuk persyaratannya itu mudah ya Mas, sangat simpel banget. Sebenarnya jadi syarat utamanya itu buat NIB dulu ya di DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal setempat ya untuk kawan BEMA yang bagi yang ingin membuat NPPBKC bisa datang ke DPM PTSP setempat dulu. Nah, selanjutnya tadi udah syaratnya nih. Ya, kira-kira untuk alur permohonan NPPBKC-nya itu apa nih? Nah, gimana nih Mas Sigit? Jadi untuk alur sebenarnya mirip dengan syarat tadi.
Tapi untuk alur ini biasanya terbagi secara garis besar terbagi 2 tahapan. Yang pertama terkait pemeriksaan lokasi. Jadi sebelum orang atau badan hukum itu mendapatkan BPKJ, dia dipersyaratkan untuk menyerahkan permohonan pemeriksaan lokasi terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan lokasi itu, petugas dari Bea Cukai akan melakukan pengecekan terkait ketentuan atau kesesuaian antara lokasi yang dipersyaratkan. Seperti misalnya luasnya, terus kondisi sekelilingnya dan sebagainya itu, sehingga nanti hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkanlah di berita acara pemeriksaan lokasi. Berita acara pemeriksaan lokasi itu dibuat 5 hari sejak dilakukan pemeriksaan lokasi. Nah, nanti berita acara pemeriksaan lokasi itu disampaikan atau dilampirkan dalam permohonan BPKJ. Nah, misalnya setelah tahapan pemeriksaan lokasi itu sudah selesai, nanti lanjut lagi ke tahap kedua, yaitu permohonan NPBKJ. Nah, di permohonan NPBKJ ini ada tahapan baru yang tadi disampaikan oleh Mas Anggit, yaitu tahapan pemaparan proses bisnis. Jadi selain menyampaikan kelengkapan persyaratan seperti tadi NIB, izin, terus kelengkapan lainnya, ada juga surat kesiapan untuk pemaparan proses bisnis. Nah, setelah dilakukan pemaparan proses bisnis itu, nanti dari Bea Cukai akan melakukan pelayanan dengan layak. Janji layanan ini sekitar 3 hari setelah pemaparan proses bisnis. Nah, setelah pemaparan proses bisnis ini dinyatakan sesuai dan persyaratan dinyatakan lengkap, terbitlah NPBKJ itu. Jadi memang untuk alurnya sendiri sebenarnya sangat mudah ya, Mas Sigit dan juga Mas Anggit. Ya. Yang bilang ribet itu siapa nih? Kawan Bima siapa nih yang bilang ribet itu syarat apa alur sama syaratnya nih? Bisa coba datang aja ke kantor Bea Cukai Magelang. Nanti bahkan bakal dibantu sama Mas Anggit sama Mas Sigit, dan pelayanan kita tuh gratis ya, Mas, Betul, tanpa betul dipungut biaya SPSR pun. Jadi untuk layanan NPBKJ ini murni gratis, tidak ada pungli, tidak ada pungutan semacamnya, kita gratis. Ya, jadi kawan Bima kalau punya pabrik atau perusahaan yang sekiranya ingin didaftarkan NPPBKC itu alurnya itu sangat mudah ya. Nanti bakal dibantu sama Mas Anggit sama Mas Sigit juga. Tadi bahkan alurnya itu cuma ada 2 ya, pemeriksaan lokasi, setelah itu pengajuan NPPBKC dan pemaparan proses bisnis, udah deh selesai kayak gitu kan. Nah, selanjutnya nih, untuk persyaratan lokasi atau bangunan atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik hasil tembakau itu apa aja nih, Mas? Persyaratan lokasinya ya. Jadi memang untuk persyaratan lokasi itu ada. Jadi untuk dapat digunakan sebagai pabrik itu dipersyaratkan beberapa ketentuan ya. Nah, mungkin untuk lebih enaknya kita bagi aja ya nanti per jenis usahanya masing-masing ya, sebagai pabrik, kemudian sebagai tempat penyimpanan, sebagai importir, penyalur atau tempat penjualan eceran. Mungkin kita mulai yang pertama dari pabrik ya. Jadi untuk persyaratan lokasi yang dapat digunakan sebagai pabrik itu, yang pertama dia tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen dengan bagian pabrik dan yang bukan bagian dari pabrik. Jadi memiliki pembatas permanen dan tidak berhubungan langsung. Nah, kemudian yang kedua, dia berbatasan langsung dengan jalan umum dan dapat dimasuki langsung dari jalan umum. Kemudian yang ketiga, terkait luasan lokasi. Nah, terkait luasan lokasi ini dibagi menjadi 3 ya untuk pabrik ini. Yang pertama untuk HT, untuk pabrik HT ini dia memiliki minimal lokasi 200 meter persegi. Kemudian untuk MMEA itu minimal 300 meter persegi, dan untuk EA itu 5.000 meter persegi. Jadi untuk luasan lokasi tadi, untuk HT 200 meter persegi, kemudian untuk MMEA 300 meter persegi, dan untuk EA ini 5.000 meter persegi. Nah, kemudian syarat berikutnya itu adalah memiliki tempat, ruangan, atau wadah atau tangki yang digunakan untuk menyimpan bahan baku dan bahan penolong. Jadi harus memiliki tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan baku sama bahan penolong, kemudian memiliki tempat atau bangunan yang digunakan untuk memproduksi. Dia bisa untuk membuat dan mengemas barang kena cukai yang dibuat. Kemudian syarat berikutnya, dia memiliki tempat, bangunan atau ruangan
yang dapat digunakan untuk menyimpan BKC yang selesai dibuat. Nah, itu tadi untuk selesai dibuat kan. Kemudian selain itu persyaratan selanjutnya itu lokasi ini harus memiliki tempat, ruangan atau bangunan yang digunakan untuk menyimpan BKC yang telah selesai dilunasi. Nah, itu persyaratan yang dipersyaratkan di ketentuan ya untuk lokasi sebagai pabrik. Kemudian untuk tempat penyimpanan etil alkohol ini kurang lebih sama. Jadi persyaratan lokasi pabrik tadi juga melekat ke tempat penyimpanan EA ini, tapi ada tambahan. Jadi untuk tempat penyimpanan EA ini dia harus memiliki tangki penimbunan dengan kapasitas paling sedikit 200.000 liter. Jadi selain syarat tadi juga harus memiliki tempat penimbunan dengan kapasitas paling sedikit 200.000 liter, dan selain itu juga memiliki pagar atau dinding mengelilingi tempat dengan ketinggian paling rendah 2 meter, atau kecuali dia diatur oleh pemerintah daerahnya dengan ketentuan yang lain. Kemudian untuk tempat penyimpanan EA ya, tempat penyimpanan EA tadi juga dia harus memiliki ruang laboratorium atau peralatannya. Jadi selain persyaratan pabrik juga ada 3 persyaratan tambahan lagi untuk tempat penyimpanan EA. Nah, itu tadi untuk pabrik sama tempat penyimpanan EA ya. Kemudian masih ada importir BKC. Nah, untuk importir BKC ini sama dengan penyalur dan tempat penjualan eceran. Jadi persyaratannya sama seperti pabrik tadi, hanya saja ini untuk luasan lokasi ini tidak ada syarat minimalnya. Jadi sebenarnya lebih dikurangi ya, yang pabrik dikurangi, tidak ada syarat minimalnya. Nah, kecuali untuk TPE yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel, kemudian tempat hiburan, ini persyaratan lokasi ini tidak dipersyaratkan sama sekali. Jadi dia tidak ada persyaratan lokasi apabila di TPE ini berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk persyaratan lokasi yang dipersyaratkan di ketentuan, kurang lebih seperti itu Mas. Oke, tadi kita udah ngomong tentang syarat NPWPKC, alur juga udah, luas lahan atau bangunan juga udah. Selanjutnya untuk masa berlakunya nih, berapa lama sih masa berlaku dari NPWPKC itu? Oh ya, masa berlaku ya. Jadi NPWPKC ini ternyata dapat diklaster jadi 2 nih untuk masa berlakunya. Yang pertama ini untuk yang penyalur sama TPE. TPE sama penyalur ini untuk masa berlakunya dia dibatasi maksimal 5 tahun. Jadi dia 5 tahun kemudian dapat melakukan perpanjangan. Jadi bisa ya Mas Sigit ya? Bisa. Jadi dia pakai metode perpanjangan ya? Kalau yang penyalur sama TPE. Iya. Nah, kemudian untuk yang selain TPE sama penyalur ini, seperti pengusaha pabrik, terus importir, tempat penyimpanan EA ini, dia masih berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. Jadi nggak perlu diperpanjang. Jadi untuk yang diperpanjang itu hanya untuk TPE, MMEA, dan penyalur. Selain itu, dia berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha. Oke. Jadi cukup sekali pengurusan Mas Giri, sudah tidak perlu perpanjang lagi. Ya, jadi nggak ribet harus perpanjangan ya Mas. betul. Nah, ngomong-ngomong kayak kalau nggak salah itu NPWPKC itu juga bisa dilakukan perubahan ya? Ya. Itu apa sih yang menyebabkan perlu adanya perubahan NPWPKC Mas Sigit? Jadi pertama biasanya tuh untuk perubahan BKC ini hal-hal yang berkaitan dengan lokasi. Jadi kalau misalnya ada sebuah pabrik atau apapun itu yang memiliki BPKC, dia melakukan perpindahan lokasi untuk membuat atau istilahnya melakukan kegiatan usaha, itu wajib melakukan perubahan BPKC. Caranya tentunya dengan permohonan. Nah, selain dengan lokasi tadi, yang kedua terkait jenis kegiatan usaha. Jadi misalnya kalau Mas Giri nih punya pabrik MMEA misalnya. Nah, terus pengen juga punya TPE MMEA. Nah, itu juga harus dilakukan perubahan. Terus yang ketiga terkait jenis BKC-nya. Jadi kalau misalnya ada BKC misalnya masih satu jenis ya. Misalnya satu HT sama-sama HT misalnya. Yang satu pertama
secara izin ini menggunakan BKC-HT jenis SKT misalnya. Nah, Mas Giri ini pengen punya SKM. Nah, itu harus dilakukan perubahan NPWPKC. Kemudian yang selanjutnya itu terkait pemilik. Jadi kalau ada perubahan kepemilikan itu wajib dilakukan perubahan NPWPKC karena dalam skep NPWPKC itu ada nama pemiliknya. Terus ada juga terkait perubahan badan hukum. Jadi kalau misalnya sebelumnya namanya CV terus berubah jadi PT itu juga harus diajukan perubahan. Dan kemudian yang terakhir ini lumayan sedikit pengaruh soalnya di penomoran NPWPKC ini mengandung unsur NPWP. Jadi di PMK 68 perubahan dari PMK 66 ini ada perubahan dalam penomoran NPWPKC. Nah, salah satunya yaitu terkait NPWP. Jadi untuk penomoran di PMK 68 ini menggunakan NPWP 16 digit. Jadi NPWP berubah, otomatis nomor NPWPKC dari perusahaan tersebut juga harus diubah. Mungkin itu ya. Jadi kalau diubah itu bisa ya. Kalau misalnya mau nambah itu bisa nggak? Kalau misalnya Nambah lokasi. Menambah misal usaha misalnya dari punya pabrik HT terus nambah jadi pengen bikin pabrik MMA gitu bisa. Bisa. Oh, bisa. Tapi dia harus menggunakan NPWPKC baru lagi. Oh, NPWPKC. Soalnya untuk penomoran NPWPKC ini kan juga diatur terkait jenis usahanya. Jadi misalnya kode 1 ini untuk etil alkohol. Misalnya kode 1 1 ini misalnya untuk pabrik, nomor 2 ini untuk tempat penyimpanan, nomor 3 dan seterusnya ini sampai TPE tadi. Jadi kalau misalnya sudah ganti jenis usaha tadi ya otomatis ganti NPWPKC-nya. Jadi bisa diubah atau mau nambah juga bisa. Ya. Gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa nggak sih apa sih NPWPKC itu dibekukan itu bisa nggak sih dibekukan? Terus konsekuensi kalau misalnya dibekukan NPWPKC itu dibekukan itu apa? Nah, jadi di PMK 68 itu ya, itu dia selain mengatur pemberian NPWPKC itu juga mengatur tentang pencabutan dan juga pembekuan NPWPKC. Nah, dalam hal apa NPWPKC ini dapat dibekukan? Ini sebenarnya ada 7 hal yang dapat menyebabkan NPWPKC ini dibekukan dan ada 11 hal yang dapat menyebabkan NPWPKC ini dicabut. Cuman mungkin saya nggak begitu hafal ya Mas Giri, nanti mau dibantu ya. Siap, saya juga sebenarnya nggak hafal juga. Tapi nanti kita buka catatan dulu. Oke. Jadi NPWPKC ini dapat dibekukan itu dalam hal pertama ada bukti permulaan yang cukup bahwa pengusaha ini melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai. Jadi kalau ada indikasi melakukan pelanggaran di bidang cukai ini NPWPK-nya dapat dibekukan. Kemudian yang kedua ada bukti yang cukup yang mengakibatkan persyaratan perizinannya tidak lagi dipenuhi. Jadi dari perizinan ini ada yang sudah tidak penuhi. Ini nanti dia bisa dibekukan, misalnya lokasinya, izin usahanya sudah tidak sesuai, itu nanti bisa dibekukan. Kemudian yang ketiga itu dalam pengawasan kurator, ini juga dapat dibekukan juga. Kemudian dalam hal pengusaha PKC ini menjalankan kegiatan di tempat lain yang telah disebutkan dalam NPWPKC. Jadi dia misalnya lokasi sesuai NPWPKC tempat usahanya di tempat A, kemudian ternyata dia melakukan produksi tempat B. Jadi dia sudah tidak sesuaikan tempat perizinannya sama yang dilakukan untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, ini dapat dibekukan dalam hal seperti itu. Atau juga dalam hal pabrik ini tidak menyediakan ruangan, tempat kerja atau fasilitas yang layak bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan ini dapat juga dibekukan NPWPKC-nya. Untuk selanjutnya apa lagi ya Mas Sigit ya? Ada lagi Mas, jadi untuk pengusaha pabrik etil alkohol ini dia misalnya dia melakukan proses produksi secara terpadu itu dia tanpa menggunakan persetujuan ataupun pengusaha pabrik BKC lainnya yang membuat produksi non BKC, jadi menghasilkan barang yang bukan selain barang kena cukai tanpa persetujuan juga bisa dikenakan pembekuan. Kemudian dia menyampaikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data sebenarnya. Jadi pas waktu
pembuatan NPWKC itu ternyata data-data yang diberikan ternyata nggak sesuai, nggak benar. Benar, ya. Itu bisa dilakukan pembekuan. Mungkin itu aja sih Mas, atau ada lagi yang lain? Udah kayaknya udah ada 7 ya. Dari 7 sama 11 kan. Udah sih. Itu berarti untuk Lanjut aja mungkin. Itu yang dibekukan. Iya. Untuk yang dicabut? untuk yang dicabut tadi ada ini ya, dibekukan lah. Sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke dicabut mungkin apabila NPWKC itu dibekukan, maka dia ada 2 konsekuensi ya. Yang pertama, dia dilarang untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai sampai nanti terpenuhi itu apa yang menyebabkan dibekukan. Kemudian juga untuk agar dia dapat menjalankan kegiatan usaha lagi, maka dia harus memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan yang mengakibatkan dia dibekukan NPWKC-nya. Nah, itu kalau sudah dipenuhi nanti dia bisa menjalankan kegiatan usaha lagi. Nah, untuk selanjutnya pencabutan ya. Tadi kan hal-hal yang menyebabkan NPWKC ini ada pembekuan itu tadi ada 7, kemudian ada 11 hal yang menyebabkan NPWKC itu dapat dicabut. Jadi mungkin ini Mas, kalau pembekuan Gimana, Mas ini Sigit? kan sementara sifatnya sebenarnya. Ya, betul. Jadi pembekuan ini bisa diberlakukan kembali. Tapi kalau udah dicabut, ini berarti otomatis dia udah tidak bisa melakukan kegiatan usaha dalam bidang cukai sama sekali gitu loh. Jadi kalau dia dibekukan, dia persyaratannya dipenuhi lagi, dia bisa melanjutkan kegiatannya lagi ya. Betul. Nah, kalau dicabut ini dia ada beberapa sebabnya nih, ada 11. Mungkin nanti dibantu ya Mas Sigit ya. Siap. Kalau ada yang kelewat nih. Jadi yang pertama, saya list satu-satu nih Mas. kita list bareng-bareng ya. Yang pertama, atas permohonan pengusaha BKC. Jadi atas permohonan pengusaha sendiri ini NPWKC dapat dicabut. Karena suatu hal mungkin pengusaha sudah tidak ingin melanjutkan kegiatan usaha, nah itu dapat mengajukan permohonan untuk dicabut. Kemudian yang kedua, dinyatakan pilot. Nah, dinyatakan pilot ini NPWKC dapat dicabut. Kemudian tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun. Jadi apabila pengusaha ini tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 tahun, maka NPWKC-nya ini dapat dicabut. Melakukan kegiatan di sini dalam artian dia melakukan produksi barang kena cukai. Jadi nanti pengertian tidak melakukan kegiatan usaha ini tidak melakukan produksi barang kena cukai. Itu tadi untuk pabrik. Ya, Pabrik. Tapi kalau untuk yang tempat lain sebenarnya, misalnya contohnya kayak TPI atau penyalur, dia Gimana, Mas? untuk kata-kata tidak beroperasi atau tidak kegiatan selama 1 tahun itu lebih kepada kegiatannya, yaitu pemasukan dan pengeluaran barangnya. Jadi setiap jenis usaha ini beda-beda sebenarnya, dan itu diatur dalam Per 14 tahun 2023 yang itu aturan turunan dari PMK 68 tadi. Mungkin dilanjut monggo Mas. Oke, tadi ada 3 ya. Kemudian yang keempat ini, pemegang izin ini tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Kemudian selanjutnya apabila pemegang izin NPWKC ini meninggal dunia, maka ini dapat dicabut. Nah, ini berlaku maksimal 12 tahun ya dari yang meninggal dunia. Kemudian apabila pengusaha BKC ini dipidanakan berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ini NPWKC juga dapat dicabut. Kemudian apalagi Mas Sigit? Jadi untuk selanjutnya ya, selanjutnya nih saya baca dulu. Ini ada melanggar pasal 30 untuk Undang-Undang Cukai. Pasal 30 itu. Jadi pasal 30 itu dia menghasilkan barang kena cukai selain BKC yang diizinkan. Jadi yang tadi kan pembukaan ada sebenarnya itu yang klausul terkait BKC yang dibuat, barang selain BKC yang dibuat di dalam pabrik itu. Betul. Tapi untuk yang pencabutan ini lebih kepada dia sudah dibekukan tapi ternyata masih melakukan. Jadi tidak di stop dulu tapi tetap jalan produksinya. Nah, itu langsung dicabut. Kemudian selanjutnya ada terkait dipidantangankan. Jadi NPWKC misalnya dikerjasamakan atau dipidantangankan. Misalnya Mas Giri ini punya NPWKC, ternyata kerjasama sama temannya yang nggak punya NPWKC. Jadi temannya ternyata punya merek A, Mas Giri punya merek B nih. Nah, Mas Giri bikin merek AB. Nah, itu nanti temannya ngelinting di rumahnya sendiri misalnya gitu dengan merek yang istilahnya dipunya oleh Mas Giri. Nah, itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya ada terkait persyaratan, yaitu
kelanjutan dari NPPKC terkait kelanjutan dari pembekuan tadi ya. Jadi kalau misalnya dia dibekukan dalam jangka waktu 90 hari yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, misalnya kayak lokasi tadi atau ternyata izin minum beralkohol misalnya untuk TPE atau penyalur ini sudah nggak berlaku. Kan biasanya kalau izin untuk minuman beralkohol ini kan jangka waktunya 3 tahun, sedangkan NPPKC ini 5 tahun. Nah, ada semacam gap 2 tahun di situ. Nah, kalau misalnya Bea Cukai melakukan monitoring dan kedapatan izinnya ternyata tidak berlaku, itu bisa dibekukan selama 90 hari. Tapi 90 hari itu dia tidak memenuhi izin yang tadi, tidak diperbaharui lagi masa berlakunya, otomatis dia akan dicabut. Mungkin selanjutnya ada lagi Mas Anggit? Ada Mas. Banyak banget ya? Iya, terlalu banyak ini sebenarnya. Jadi melanjut yang Lama tadi juga ya. nih. Sebenarnya di klausul pembekuan tadi nyambung juga ke pencabutan. Jadi selain yang terkait 90 hari NPPKC dibekukan, ini dia tidak melakukan pemenuhan perizinan. Ini ada juga nih yang nyambung dari pembekuan. Jadi apabila dia tidak menyampaikan perbaikan data setelah 30 hari, maka ini dapat dicabut. Ini terkait dengan yang penyampaian data yang tidak benar tadi. Ya, betul sekali. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir itu dia apabila NPPK-nya sudah dibekukan, kan seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan di bidang cukai, tapi dia tetap menjalankan kegiatan usaha. Nah, itu dapat dibekukan. Jadi seharusnya kalau dibekukan dia berhenti dulu nih, tidak menjalankan kegiatan, tapi dia tetap jalan, tetap melinting, tetap memproduksi BKC. Nah, itu dapat kita cabut. Nah, itu terkait pencabutan Mas Giri. Oke, baik. Jadi dari sekian banyaknya tadi hal-hal yang bisa menyebabkan NPP BKC-nya itu dicabut, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya pengusaha BKC itu tidak dapat melakukan produksi dikarenakan force majeure, itu gimana nih? Terus juga konsekuensi dari NPP BKC yang dicabut itu tadi seperti apa konsekuensinya? Mas Mayer? Jadi misalnya gini aja mungkin. Jadi kan ada salah satu klausul pencabutan terkait tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun. Nah, force majeure ini dalam artian misalnya dia tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun tadi dan dia ternyata diketahui misalnya lokasi usahanya terkena bencana, kebakaran lah atau bencana lain, misalnya tanah longsor, gempa bumi segala macam yang mengakibatkan dia nggak bisa kegiatan usaha, ataupun ternyata dia renovasi. Nah, renovasi ini sebenarnya harusnya pengusaha tadi menyampaikan surat pemberitahuan pada kantor kalau misalnya mau melakukan renovasi. Jadi untuk kegiatan yang tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun ini, dalam hal ada force majeure ini, Bea Cukai memberikan sedikit keringanan, misalnya seperti itu. Jadi nggak dianggap ini untuk salah satu yang dicabut, itu enggak. Jadi selama ada bukti yang kuat, mereka bisa memberikan bukti bahwa kami di luar kendali untuk tidak melakukan kegiatan tadi, maka ya tetap kita berikan keringanan tadi sehingga nggak dicabut. Mungkin mau menambahkan Mas Anggit? Ya, kurang lebih kalau force majeure seperti itu sih Mas. Jadi mengatur hal-hal yang mungkin dikecualikan ya dari pembekuan atau pencabutan. Kemudian tadi kalau NPPKC dicabut ini nanti tindak lanjutnya seperti apa ya? Nah, dalam hal nanti NPPKC dicabut ini, maka pengusaha atau orang yang menjalankan kegiatan di bidang cukai lagi tidak boleh melakukan kegiatan di bidang cukai, jadi tidak dapat menjalankan lagi kegiatan di bidang cukai. Selain itu, yang selain tidak dapat menjalankan tadi, ada misalnya ada kewajiban-kewajiban nih, masih ada muncul tagihan karena masih ada terutang cukai atau terutang kewajiban yang lain. Nah, itu harus dipenuhi. Jadi setelah dicabut, kewajiban-kewajiban yang masih melekat di pengusaha yang harus diselesaikan itu harus diselesaikan sepenuhnya, sehingga sudah tidak ada lagi kewajiban yang terutang terkait dengan kegiatan di bidang cukai. Terutang kepada negara itu udah selesai ya? Iya, betul Mas Giri. Oke, baik. Dari sekian banyak ketentuan NPP BKC itu sebenarnya ini hanya teori aja yang kelihatannya ribet ya. Tapi sebenarnya dalam hal pelaksanaannya atau kegiatannya itu sangat mudah nih teman-teman kawan Bima semua. Jadi jangan khawatir. Memang untuk nanti mengajukan NPP BKC itu, kalau memang di sini kawan Bima atau teman-teman semua sudah memenuhi persyaratan dan
ingin melaksanakan usaha di bidang cukai itu, pokoknya jangan khawatir, datang aja ke kantor Bea Cukai Magelang, nanti bisa dibantu sama Mas Anggit dan juga Mas Sigit. Ya, Dan pelaksanaannya itu sangat mudah ya. betul Walaupun sekali. teorinya banyak gini, sebenarnya dalam pelaksanaannya itu Enggak. sangat mudah. Jadi gitu. sebenarnya kalau misalnya pengusaha ini mau mengikuti aturan bea cukai ini sebenarnya mudah, dan akibat tadi terkait pembekuan, pencabutan itu bisa dihindari. Kalau misalnya mereka patuh lah istilahnya ya. Dan kalau misalnya masih ada yang dibingungkan juga masih bisa tanya-tanya kan? Iya betul. Jadi kami membuka konsultasi 24 jam istilahnya seperti itu. Ya jadi jangan khawatir buat teman-teman kawan Bima semua. Oke, baik. Ada lagi Mas Anggit dan Mas Sigit yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup ya Mas Giri. Tadi sudah cukup lengkap terkait dengan BPKC. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi bisa menghubungi Bea Cukai Magelang ya Mas. Oke, baik. Jadi buat teman-teman kalau ingin bertanya lebih lanjut nanti silakan bisa datang langsung ke kantor Bea Cukai Magelang, dan ingat bahwa pelayanan kami itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, baik. Sekian talk show. Grogi malah jadi saya. Karena saya biasanya ketawa-ketiwi, ini lumayan serius ya ngobrolnya. Materinya banyak Mas Giri. Jadi kita agak ini juga agak ribet juga Iya. sama materinya. Gak apa-apa, jadi sekalian belajar, dan ini sangat informatif banget, sangat bermanfaat buat masyarakat dan teman-teman kawan Bima semua. Jadi kita cukupkan podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.